Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Robin Runtunuwu dengan NIM H0712510020. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Hasanuddin semester 2 dengan program studi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini sebagai pengganti mid-test mata kuliah logika komputer, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sintaks dan Semantik Bahasa Formal dengan subjudul Konsep Dasar Pembentukan dan Interpretasi Bahasa di dalam Ilmu Komputer. Baik, kita akan lanjut. Kita masuk pada daftar isi. Jadi pokok penjelasan kita pada saat ini adalah yang pertama, definisi dan karakteristik dari bahasa formal, kemudian apa saja komponen dan aturan struktur di dalam sintaks, dan kemudian pengelompokan tata bahasa berdasarkan dari hierarki seorang ahli bahasa yaitu yang bernama Chomsky. Kemudian yang keempat adalah makna dan interpretasi dari semantik, kemudian perbandingan dan hubungan antara semantik dan sintaks, dan yang terakhir adalah bagaimana penerapannya di dalam dunia komputer yaitu dari sintaks dan semantik ini. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah bahasa formal. Jadi bahasa formal ini adalah himpunan atau kumpulan dari string yang dibentuk dari suatu alfabet atau huruf berdasarkan aturan tertentu tanpa mempertimbangkan makna atau semantik dari string tersebut. Baik, jadi pertama kita masuk pada komponennya yaitu alfabet. Alfabet ini adalah himpunan simbol dasar yang digunakan untuk membentuk string dalam bahasa. Kemudian ada string atau kata. Jadi kata ini atau string itu rangkaian simbol yang terbentuk dari alfabet, termasuk string kosong. Jadi kata ini adalah kumpulan dari berbagai simbol dasar yaitu alfabet membentuk suatu kata. Kemudian bahasa yang disimbolkan dengan L. Bahasa ini adalah himpunan string atau himpunan kata yang tadi yang valid memenuhi aturan tata bahasa yang telah ditentukan. Jadi kumpulan dari beberapa alfabet itu dikatakan string, kemudian himpunan dari beberapa string atau kata yang disusun berdasarkan aturan tertentu itu dikatakan sebagai bahasa. Jadi di sini bahasa dinotasikan dengan L, di mana L itu himpunan bagian dari semua alfabet atau sigma. Baik, kita masuk pada topik kedua yaitu mengenai komponen dan notasi dalam sintaks bahasa formal. Jadi sintaks ini mendefinisikan struktur dan aturan pembuatan string yang valid dalam suatu bahasa. Ini menjawab pertanyaan mengenai apakah suatu string ini terbentuk dengan benar. Jadi adapun komponen tata bahasa dalam suatu sintaks ini dinotasikan dengan huruf G kapital yang dimana terdiri atas terminal dengan notasinya itu sigma, kemudian non terminal yaitu V huruf kapital, kemudian yang ketiga start symbol, dan yang keempat produksi. Jadi yang pertama terminal ini himpunan semua simbol terminal atau token. Kemudian non-terminal yaitu himpunan semua simbol non-terminal atau bisa dikatakan sebagai variabel seperti ekspresi. Kemudian start symbol yaitu simbol awal, simbol dimulainya suatu produksi. Kemudian ada produksi, itu aturan penggantian simbol. Baik, kita masuk pada notasi populer dari sintaks. Adapun beberapa notasi populer dari sintaks ini yaitu yang pertama BNF dengan kepanjangannya back as now form, yang dimana ini digunakan untuk mendefinisikan bahasa pemrograman. Kemudian ada EBNF atau extended BNF, ini merupakan perluasan dari BNF sendiri itu, yang dimana juga untuk mendefinisikan suatu bahasa pemrograman. Kemudian ada
regex atau regular expression ini untuk membuat suatu pola-pola yang sederhana. Kemudian yang terakhir adalah CFG atau context free grammar. Jadi ini notasi yang paling banyak digunakan di dalam compiler. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu hierarki Chomsky. Jadi seorang ahli bahasa bernama Noam Chomsky mengelompokkan atau mengklasifikasikan tata bahasa menjadi 4 tipe yang bersifat hierarkis, yang dimana ada yang paling kuat dan ada yang paling tipe yang di bawahnya atau yang bisa dikatakan yang paling sederhana. Kita masuk mulai dari awal yang tipe yang paling sederhana, yaitu tipe ketiga, yaitu regular grammar. Jadi ini yang paling sederhana yang dikenali oleh finite automata. Ini contohnya itu dalam penerapan pola regex. Kemudian tipe kedua yaitu context free grammar atau CFG, yang dimana sudah dijelaskan tadi bahwa ini paling sering digunakan di dalam compiler, yang dimana digunakan pada parser bahasa pemrograman. Kemudian tipe pertama yaitu context sensitive grammar. Jadi di dalam konteks sensitive grammar ini dia aturannya bergantung konteks sekitar simbol. Jadi dia semakin meningkat dalam hierarkinya ya. Kemudian tipe yang tipe 0 yaitu unrestricted grammar. Jadi dia ini yang paling kuat tipenya, karena di dalamnya itu tidak ada batasan dalam aturan produksinya. Baik, kemudian kita akan masuk pada topik yang keempat, yaitu mengenai semantik bahasa formal. Jadi kalau tadi sintaks bahasa formal ini mendefinisikan aturan dan strukturnya, maka semantik ini dia menentukan atau mendefinisikan makna dari string yang secara sintaksis itu sudah valid atau belum. Jadi ini maksudnya untuk menjawab pertanyaan apakah arti dari string tersebut, apakah makna dari string tersebut. Jadi pada semantik ini ada 3 pendekatan utamanya, yaitu pertama semantik operasional. Jadi semantik operasional ini didefinisikan lewat langkah eksekusi pada mesin abstrak. Jadi misalnya dengan berfokus bagaimanakah program ini dijalankan. Kemudian ada semantik denotasional. Jadi semantik ini dia memetakan setiap ekspresi ke nilai matematis dengan fokus apa hasil akhir dari suatu ekspresi ini, suatu ekspresi tersebut. Kemudian semantik aksiomatik. Semantik aksiomatik ini menggunakan logika predikat yaitu pre or post condition, di mana untuk membuktikan kebenaran suatu program. Jadi menggunakan logika predikat dengan precondition and post condition untuk membuktikan kebenaran dari suatu program. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan dari antara penjelasan sintaks dan semantik ini bahwa sintaks yang benar belum tentu bermakna, namun semantik ini yang menentukan kebenaran makna. Kemudian kita masuk pada perbedaan dan hubungan antara sintaks dan semantik. Jadi perbedaan utamanya dari sintaks dan semantik ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sintaks ini dia berbicara atau berfokus tentang bentuk, jadi aturan dan struktur dalam suatu bahasa. Kemudian semantik ini berbicara atau berfokus tentang makna dari suatu bahasa ini. Jadi pada slide yang tertampil ada tabel yang menjelaskan tentang aspek-aspek antara hubungan dan perbedaan dari sintaks dan semantik ini. Itu pertama dalam aspek pertanyaan. Jadi pada sintaks ini dia berfokus pada pertanyaan, yaitu apakah strukturnya benar. Kemudian semantik, apakah artinya, apakah maknanya ini. Kemudian pada aspek fokus. Kalau sintaks ini dia berfokus pada aturan bentuk
dan grammarnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan semantics ini berfokus pada makna dan interpretasi. Kemudian dalam aspek contoh error, jadi contohnya itu misalnya pada sintaks dituliskan dalam bahasa Java integer x sama dengan titik koma. Ini merupakan sintaks yang salah, bentuknya salah sehingga akan menghasilkan error. Kemudian contoh error pada semantik itu misalnya integer x sama dengan string hello. Ini error karena salah makna, karena di dalam variabelnya didefinisikan sebagai tipe data integer, sedangkan value dari variabelnya itu adalah string, maka akan menghasilkan program yang error. Kemudian pada aspek alat, jadi sintaks ini dia alatnya yaitu parser, grammar, dan BNF seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian semantik yaitu type checker dan interpreter. Kemudian dalam aspek sifat, sintaks ini bersifat formal dan ketat. Kemudian semantik, sedangkan semantik ini bergantung pada konteksnya. Salah satu contoh dalam penggunaan sintaks dan semantik yaitu misalnya dalam pernyataan dari Noam Chomsky pada tahun 1957, di mana ia menyatakan suatu contoh yaitu colorless green ideas slip furiously. Jadi sintaks ini benar, yang dimana aturannya, strukturnya sudah benar, ada subjek dan predikat dan keterangan. Namun jikalau kita menerjemahkannya, maka ini maknanya sudah tidak nyambung atau salah. Jadi ini adalah salah satu contoh dari penggunaan sintaks dan semantik. Kemudian kita masuk pada poin ke-6 yaitu penerapan nyata dari sintaks dan semantik di dalam pemrograman. Jadi yang pertama itu pada compiler dan interpreter. Jadi di sini sintaksnya itu bersifat sebagai parse yang memparse kode pakai menggunakan CFG yang tadi kita sudah jelaskan, ya, di mana nantinya semantik ini dengan menggunakan type checker akan memvalidasi tipe dan scope. Jadi saat kode saat kode dijalankan, maka ada semantik yaitu type checker yang akan memvalidasi semua tipe dan scope yang ada. Kemudian penerapan yang kedua yaitu di dalam database atau SQL. Jadi misalnya terdapat suatu sintaks yang bertuliskan select all from users where ID is 1. Jadi ini sintaks ini memiliki semantik atau makna, yaitu mengambil baris dari tabel users dengan ID yaitu 1. Jadi itu adalah penerapannya dalam database. Kemudian pada regular expression, misalnya dalam sintaksnya ini terdapat suatu pola kode-kode yang kita tidak mengerti seperti yang sudah tertera pada contoh tabel yang ada. Jadi pada contoh tersebut ini memiliki makna atau semantik yaitu mencocokkan format alamat email yang valid. Kemudian pada penerapan markup language atau HTML, di mana terdapat sintaks di mana tag pembukanya yaitu header 1 dengan isinya yaitu judul dan ada tag penutup. Kemudian dalam semantiknya ini berarti maksudnya menampilkan teks sebagai heading level 1. Jadi itu adalah beberapa contoh penerapan nyata dari sintaks dan semantik. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahasa formal ini merupakan himpunan string yang terdiri atas alfabet sigma yang dibangun berdasarkan aturan tata bahasa atau grammar yang disimbolkan dengan notasi huruf G kapital, yang dimana terdapat beberapa komponen di dalamnya yaitu ada V, sigma, terminal, non-terminal, start symbol, dan produksi. Kemudian
Yang kedua, sintaks ini menentukan struktur strings yang valid. Apakah suatu kalimat atau kode ini dibentuk secara benar atau sudah sesuai dengan aturan dan grammarnya. Kemudian semantik, sedangkan semantik ini menentukan makna dari string yang valid secara sintaksis. Jadi dia merupakan interpretasi makna, nilai dan perilaku yang dihasilkan dari sintaks yang sudah ditulis sebelumnya. Kemudian ada hierarki Chomsky mengelompokkan grammar atau aturan menjadi 4 tipe, yaitu ada regular, ada CFG, ada CSG, dan unrestricted grammar. Kemudian kesimpulan terakhir yaitu sintaks dan semantik diterapkan di compiler dapat diterapkan secara nyata di dalam dalam pemrograman, contohnya pada compiler, interpreter, SQL atau database, pada regular expression, dan semua sistem bahasa pemrograman yang ada. Baik, jadi itulah penjelasan dari materi yang saya bawakan pada saat ini, yaitu mengenai sintaks dan semantik bahasa formal dengan subjudul konsep dasar pembentukan dan interpretasi bahasa dalam ilmu komputer. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.